Haleluya, Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 30 Maret 2023. Saudaraku, di pagi yang cerah ini saudara, sedekah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan bila kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup menuruti firman-Nya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 17 ayat 3 sampai dengan 9 dan Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59. Saudaraku yang terkasih, Yesus makin hari saudara membuka jati dirinya saudara. Namun semakin banyak yang tak menerima atas pernyataan dirinya. Atau ini bisa penyampaian Tuhan Yesus sendiri dengan bahasa yang tak dimengerti khalayak ramai sehingga timbul kesalahpahaman dan timbul pertengkaran. Kita pun saudara sering salah paham atas penyampaian orang lain. Oleh karenanya sering terjadi pertengkaran saudara. Kenapa saudara? Karena kita kurang paham apa yang disampaikan orang itu. Kita tidak mengerti saudara. Dan kita tidak mau memahami dan tidak mau belajar mengerti akan apa yang disampaikan. Dengan perkataan yang disampaikan Yesus yang berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Yohanes 8 ayat 51. Telah mendatangkan keributan bagi orang Yahudi yang tidak paham, saudara. Hanya perkataan seperti ini, saudara. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mati, tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati dan siapakah engkau samakan dirimu?" Yohanes 8 ayat 52 sampai dengan 53. Saudaraku yang terkasih, kita dapat melihat keterbatasan atau ketidakmampuan bangsa Yahudi akan iman mereka kepada Allah. Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Yohanes 8:57. Sungguh saudaraku yang terkasih, iman mereka sangat terbatas sekali. Dan mereka tidak memahami siapa Yesus itu. Yang adalah awal dan akhir. Yang ada dari semula. Kita pun sering terbatas atau tidak mampunya kita akan pengenalan kita sendiri terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Karena iman kita yang terbatas ini saudara. Oleh karena keterbatasan dan ketidakmampuan inilah sering terjadi perdebatan panjang di antara kita sendiri. Kita ribut saudara dan tak jarang pula berlanjut ke pertikaian karena mempertahankan pemahaman kita masing-masing. Tak sedikit dari kita juga tak mampu memahami oleh karena keterbatasan dan ketidakmampuan kita ini saudara. Kita sering melihat kesalahan orang lain yang berbuat kebaikan. Budaya kebanyakan orang lebih mudah melihat kelemahan. Padahal tidak banyak berguna jika kita hanya mencela atau menolak orang lain dengan melihat kejelekan-kejelekannya. Jika kita melihat dengan pandangan yang positif, dapat dikatakan kita mengembangkan orang tersebut meskipun untuk itu dia harus berjuang saudara. Orang Yahudi mencela Yesus karena mengaku sebagai anak Allah dan bersama dengan Allah. Orang Yahudi yang tidak mengerti mencela karena tidak mengenal Allah. Pikiran mereka negatif demi kepentingan diri sendiri menjauhkan mereka dari pertolongan Allah dan bahkan menjauhi keselamatan kekal. Setelah Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yohanes 8 ayat 58. Orang-orang Yahudi kecewa saudara. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia.
tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yohanes 8 ayat 59. Perenungan hari ini saudaraku yang terkasih mau mengajak kita semua untuk tidak dengan mudah menilai negatif, mencela akan pembicaraan ataupun perbuatan orang. Dengan iman kita mau mengenal penuh bijak apa yang disampaikan, yang diperbuat, bukan untuk mencela mereka, saudara. Dengan penuh iman pula saudara-saudara yang terkasih, kita mau mengenal lebih mendalam akan Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Juru Selamat, yang adalah jalan, hidup, kebenaran, dan mengikutinya saudara. Karena Yesus sendiri telah menyatakan dirinya dan menghendaki kita menurutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Haleluya. Yohanes 8:51. Saudaraku, kita mau saudara menerima kehidupan kekal itu, saudara. Kita tidak mau mengalami maut untuk selama-lamanya. Untuk itu kita mau saudara-saudara mengikuti, menuruti firman-Nya yang adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu hidup menuruti firman-Nya. Firman yang menghidupkan, menghantarkan kita semua ke kehidupan kekal. Yesus Tuhan, terima kasih atas pernyataan Engkau hari ini. Kami mau setia dan taat menurut firman-Mu kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.